Halo teman-teman, selamat datang di tutorial Simple Pass. Di video kali ini, kita akan membahas submenu produk PPOB. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya agar lebih paham alurnya ya. Di mana letak menu produk PPOB? Buka toolbar menu di sebelah kiri halaman utama, pilih pengaturan, klik submenu produk PPOB. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menu produk PPOB. Di sini, kita akan membahas fitur-fiturnya satu persatu. Tampilan kategori di bagian atas. Kamu bisa memilih kategori produk yang ingin ditampilkan atau menampilkan semuanya sekaligus. Tombol input produk. Jika kita klik tombol ini, akan muncul kolom input produk. Dalam kolom ini, ada beberapa hal yang perlu kamu isi, yaitu pertama, keterangan produk. Kedua, kode produk. Pastikan unik dan tidak sama dengan yang lain. Ketiga, status produk. Pilih normal jika tidak ada gangguan. 4. Admin. Isi biaya admin sesuai ketentuan SP. 5. Bea supplier. Isi biaya yang diambil oleh supplier. Ini hanya untuk laporan transaksi, tidak mempengaruhi biaya supplier sesungguhnya. Sebelum lanjut ke bagian berikutnya, kita bahas sedikit tentang tagihan PPOB dan pengaturan harganya. PPOB adalah tagihan yang sudah ditambah dengan admin. Ini adalah biaya yang harus dibayar oleh customer. Variabel admin ini terdiri dari beberapa komponen. Biaya admin sama dengan biaya supplier, ditambah keuntungan server, ditambah markup, dan ditambah keuntungan member. Misal, contohnya, biaya admin 3.000, sama biaya supplier 250, ditambah keuntungan server 2.750. Keuntungan server ini nantinya bisa kita atur lagi. Misalnya kita mengambil margin 200, maka keuntungan member sama dengan 2.750 dikurangi 200, jadi sisa naik masih ke 2.550. Jika kita menambahkan markup 500, maka keuntungan member menjadi 2.550 dikurangi 500, sisanya jadi 2.050 untuk keuntungan member. Tapi, kalau markup sama dengan 0, maka keuntungan member tetap 2.550. Sampai sini paham? Kalau masih bingung, jangan khawatir. Kalian bisa replay video ini sampai benar-benar mengerti. Yuk, lanjut ke fitur berikutnya. Kita lanjutkan pembahasan dari kolom-kolom yang ada di kolom input produk PPOB ini. Column point. Di sini, kamu bisa mengisi jumlah poin reward yang ingin kamu berikan kepada member setiap kali mereka melakukan transaksi kolom verified. Pilih yes jika ingin menandai produk ini sebagai terverifikasi, atau no jika belum. Kolom kelompok. Isi dengan kelompok produk yang sesuai agar lebih mudah dalam pengelompokan. Kolom show Android. Berisi opsi yes atau no atau tidak. Pilih yes jika ingin menampilkan produk ini di aplikasi Android. Kolom pilih supplier. Karena ini adalah produk baru, kamu harus mengatur format ke supplier PPOB terlebih dahulu agar opsi supplier bisa muncul di sini. Untuk sekarang, kamu bisa melewati langkah ini dulu. Setelah pengaturan format selesai, kamu bisa kembali mengedit produk ini dan memilih suppliernya. Kolom gambar. Di sini, kamu bisa mengisi link gambar produk yang ingin ditampilkan. Kolom parameter stroke. Kolom ini perlu diisi setelah kamu melakukan regex replay di alat regex. Kita coba kopas dari alat regex. Perlu diketahui terdapat reply regular atau prepaid, dan ada reply PPOB atau payment, namun cara mereges tetaplah sama. Hanya balasan dari supplier berbeda. Kalau masih bingung, kamu bisa cek penjelasannya di video sebelumnya. Setelah semua kolom terisi,
Langkah terakhir adalah klik tombol simpan untuk menyimpan produk baru kamu. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi halaman data produk. Menambah kelompok produk. Pertama, kembali ke halaman utama produk PPOB. Kedua, klik tombol biru tambah kelompok. Ketiga, akan muncul pop-up tambah kelompok, di mana kamu bisa mengisi nama kelompok baru untuk mengelompokkan produk PPOB agar lebih rapi dan mudah dikelola. 4. Setelah itu, klik tombol simpan. Mau hapus kelompok, cukup centang kelompok yang ingin dihapus, lalu klik hapus yang dipilih. Mudah kan? Atau malah bikin bingung? Yuk lanjut aja dulu. Mengatur margin produk PPOB. Klik tombol setting margin product, maka halaman akan berubah ke pengaturan margin product. Di sini, kamu bisa mengatur margin produk berdasarkan kelompok PPOB dan kelompok member. Ada hal penting, setting margin di data member berlaku untuk semua produk dalam satu kelompok member. Setting margin di halaman ini berlaku untuk setiap produk dalam kelompok member. Setelah paham konsepnya, sekarang kita coba ubah margin setiap kelompok member. Langkah-langkahnya, isi dengan margin baru sesuai keinginan kamu. Pilih produk yang ingin diubah marginnya dengan centang sebelah kiri produk tersebut. Bisa pilih satu persatu atau centang semua di bagian atas. Klik tombol biru Update All untuk menyimpan perubahan. Selesai, margin produk sudah diperbarui. Lanjut lagi, mengenal tombol aksi di halaman produk PPOB. Di sebelah kanan, ada 3 tombol berwarna. Berbeda dengan fungsi masing-masing, tombol merah menghapus produk, tombol hijau mengubah status produk menjadi normal. Tombol oranye mengubah status produk menjadi close. Caranya mudah, centang produk yang ingin diubah, lalu pilih salah satu tombol sesuai kebutuhan. Mudah kan? Yuk lanjut lagi, fitur pencarian dan tampilan data. Di bawahnya, ada kolom pencarian produk yang bisa kamu gunakan untuk mencari produk berdasarkan kode atau keterangan. Di sebelah kiri, ada kolom show yang memungkinkan kamu menampilkan 10, 25, 50, atau 100 baris produk dalam satu tampilan. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, sesuai kebutuhan. Mengenal kolom data produk PPOB. Di halaman produk PPOB, terdapat berbagai kolom yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut penjelasannya. Pertama, kolom centang produk berfungsi untuk mengatur produk menjadi normal, close, atau dihapus. Cukup centang produk yang diinginkan, lalu pilih aksi yang sesuai. 2. Kolom toggle switch show Android. Pilihan show Android untuk menampilkan produk di aplikasi Android. Pilihan hide Android untuk menyembunyikan produk dari aplikasi. 3. Kolom toggle switch verified. Pilih verified untuk menandai produk sudah diverifikasi. Pilih not verified jika belum diverifikasi. 4. Tombol hijau, nama, kode produk. Jika diklik akan masuk ke pop-up edit product. Kolom-kolom di dalamnya sudah terisi dengan data produk PPOB yang bisa langsung diedit. 5. Kolom keterangan. Menampilkan deskripsi produk PPOB agar lebih jelas. 6. Kolom kelompok produk. Berisi informasi di mana produk ini dikelompokkan dalam sistem. 7. Kolom admin. Menampilkan biaya admin yang ditagihkan ke pengguna. 8. Kolom poin. Menampilkan jumlah poin yang diberikan kepada member setiap kali transaksi. Poin ini nantinya bisa digunakan oleh member untuk klaim reward tertentu. 9. Kolom bea supplier. Menampilkan biaya yang diambil oleh supplier dari admin. Catatan,
Ini hanya untuk laporan transaksi, tidak mempengaruhi biaya supplier sesungguhnya. 10 kolom order ke menunjukkan supplier yang digunakan dalam transaksi. Itulah penjelasan lengkap tentang halaman produk PPOB di SimplePass. Kalau masih belum paham, jangan ragu untuk ulang videonya sampai mengerti ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.